Baik pemirsa, masih dalam program Inspirasi Tokoh, masih bersama Kang Haji dan juga saya Linlin. Nah, tadi kan sempat Kang Ya, Haji bercerita juga ya tentang masa kecil. Tapi saya pengen tahu juga, penasaran juga nih, Kang Haji lulusan dari mana nih kuliahnya? saya di Uninus, Oh, ya, Ninus. di Oke. Universitas Islam Nusantara. Karena pada saat itu juga orang tua selain ngajar di UIN, tapi diperbantukan juga untuk ngajar di Universitas Islam Nusantara. Jadi orang tua saya yang memang mendaftarkan saya di Uninus sendiri. Tapi sebelum di Uninus saya pernah kuliah juga, tapi D3 di Politeknik Bandung. Oke. Untuk Jurusan. di PAN, Pendidikan Aplikasi Administrasi nih ya Kak. Oke, Gitu. baiklah. Dan ini aku pengen tahu juga nih, asal mula terjun di dunia politik Ya. ini, Kang. Dari kapan nih? Kalau diruntut nih panjang ya. Panjang ya? Panjang Bisa nyampe juga subuh karena ya? memang awalnya karena perjalanan saya dari kecil senang berorganisasi, tentunya ada efek ketika masuk di ranah organisasi itu sudah nyaman karena dibentuk karakternya dari kecil gitu. Yang kedua juga karena memang berhubungan dengan melayani para jemaah umroh dan haji hari Ya. ini, bersentuhan dengan agama, mau tidak mau banyak perwakilan-perwakilan yang memang lebih terafiliasi kepada organisasi terkhusus. Perwakilan saya banyak yang memang sebagai para pengurus dan kader-kader di Nahdlatul Ulama sebagai kader Nahdiyin. Awalnya jadi bercerita 10 tahun yang lalu memang saya tergabung di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam Ormas yang Islam. terbesar di Indonesia, dan memang di Kabupaten Bandung pun NU ini sebagai ormas Islam terbesar. Ya. Hadirnya saya memberikan warna tersendiri karena memang background saya tidak lama dan tidak besar juga di pondok pesantren, tapi mengalami mondok juga, tapi tidak menjadi bagian terlama ketika mengenyam pendidikan, ya, tapi bisa masuk di wilayah pengurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bandung. Berjalan itu ya akhirnya NU ini kental dengan partai yang memang didirikannya oleh anak pendirinya NU juga gitu kan, Oke. dari turunannya pendiri NU juga. Mungkin sudah tahu partai mana yang memang berafiliasi dengan NU pada saat dulu dan sekarang. Ya. Walaupun memang di partai itu saya tidak aktif gitu, tidak aktif, tapi ya di NU sendiri sebagai organisasi kendaraan berorganisasi saya terus berjalan bersama para sahabat, para ulama, para ajengan semua, yang akhirnya memang ketika di 2023 kemarin, 2023. ya, jadi sebetulnya saya tidak berpikir bahwa hari ini posisi itu akan maju di dalam sebuah kontestasi gitu kan, menjadi Tidak menyangka calon ya, Kang ya? legislatif DPR RI, dan tidak menyangka karena memang hanya jarak kurang lebih 7 bulan mungkin. 7 bulan itu waktu yang cepat Ya, mungkin ya? sangat cepat karena memang ketika saya ditawari oleh Partai Demokrat itu masih tahun yang sama menjadi kader Partai Demokrat, saya lebih memikirkan bagaimana caranya ketika menjadi ataupun ketika terlibat di partainya sendiri bisa memberikan sesuatu yang berbeda tentunya baik di partai ataupun di masyarakat. Itu yang awal pertama kali yang dipikirkan oleh saya. Nah, mungkin di tahun 2023 ini di bulan Maret saya ada komunikasi dengan pengurus Partai Demokrat. Pada saat itu yang mengusung saya menelpon untuk bisa bertemu dan komunikasi. Jadi saya dan pengurus Partai Demokrat yang diwakili oleh Ketua DPC, Sekretaris dan Bendahara DPC bersilaturahmilah ke kantor. Jadi itu awal mulanya ya, Awal Kang? mulanya. Jadi ketika bertemu menyampaikan bahwa saya termasuk melihat data sebagai salah satu kader Partai Demokrat, dan mereka memang setelah menganalisis rekam jejak saya pribadi sebagai penyelenggara, sebagai pengusaha yang memang sangat bersentuhan dengan masyarakat, dan termasuk juga sebagai orang yang memang memiliki domisili di wilayah Kabupaten Bandung,
memiliki sebuah keinginan partai sendiri untuk meminta saya diusung untuk maju sebagai kontestan calon anggota DPR RI. Dan pada saat itu pun saya terus terang menolak. Menolak Ya, ya awalnya. menolak sekali, dua kali. Alasannya saya pun, kenapa, Kang? ya Kok bisa karena ditolak? ketidakmampuan dalam arti kata sangat keterbatasan. Ya, semua pada tahu bagaimana kita leading hari ini untuk maju sebagai kontestan di ranah politik ini tidak hanya kemampuan non finansial yang harus kita miliki, tapi finansial pun menjadi dominan yang paling utama. Bukan untuk memberikan sebuah warna ketika main money politik, tapi dengan pergerakan pun semua itu memang diukur dengan kadar finansial. Seperti itu. Jadi 2 kali, 3 kali akhirnya ya pengurus ketua DPC sendiri meminta bahwa ada yang ingin bertemu, dan kebetulan pada saat itu yang dipertemukan saya ini adalah Kang Dede Yusuf. Kang Dede Yusuf. Bertemu dengan saya di Soreang, bercakap-cakap dan memberikan sebuah gambaran ketika hadirnya Partai Itu Demokrat. Kang Dede meminta langsung gitu ya untuk bertemu Kang Haji. Ya, meminta. Oke. Ketua DPC meminta supaya bisa mendampingi beliau maju sebagai kontestan calon legislatif DPR RI dari Partai Demokrat untuk Jabar 2. Pada saat itu pun saya masih belum bisa memutuskan, tapi saya ke Ketua DPC mengatakan beri saya waktu untuk istikharah. Ya, dari perjalanan-perjalanan karena ini saya tinggal di Majalaya, tentunya bukan di kawasan elit. Saya tinggal ini RSSS, Rumah Sisi Sawah, Sisi Susukan. Jadi mayoritas tetangga saya ini ya mau tidak mau bukan harga malu, tapi memang semua memiliki penghasilan dan lain sebagainya menengah ke bawah. Sehingga memang menjadi pemicu kepada diri saya, hati nurani ini terpanggil ketika melihat keadaan di lingkungan, di masyarakat yang memang menggerakkan hati nurani bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat, minimal juga di tetangga. Walaupun dengan jalannya seperti ini, ya bismillah, mudah-mudahan ini menjadi satu keputusan terbaik untuk semua. Amin. Itu. Nah, ini juga loh Kang, kenapa sih Kang memilih untuk Demokrat menjadi perahu politik Kang Haji Yus? Ya, saya sebetulnya walaupun tidak masuk di ranah politik langsung, tapi saya sering perhatikan gitu kan di masa Pak SBY dulu di mulai tahun 2004, 2009 yang begitu sekali luar biasa, yang memang oleh saya pun terasa gitu kan bagaimana eksistensi pemerintahan yang dipegang oleh Pak SBY bisa menurunkan kurs dolar yang memang pada saat itu masih stabil di angka 9.000 walaupun sebelum Pak SBY naik itu kan sempat bergejolak dulu kurs dolar, tapi begitu masuk di pemerintahan baru Pak SBY dolar itu bisa ditekan sampai tidak pernah naik di atas 10.000, 9.400, 9.300, sehingga untuk ruang usaha itu lebih enak dan lebih nyaman karena ya bisa menekan inflasi. Tentunya itu yang saya lihat untuk posisi Partai Demokrat sendiri yang memang sangat berpengaruh ketika di masa Pak SBY memerintah menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua juga sampai hari ini saya melihat Partai Demokrat ini adalah partai yang memiliki sebuah idealisme, yang memiliki sebuah prinsip tersendiri, tidak sama dengan yang lain, tidak ngikut-ngikut partai lain, memiliki satu idealisme yang mana cocok dengan pribadi saya, dengan tujuan saya adalah semata-mata seperti yang diusung oleh Mas Ketum, Mas Ahaye hari ini adalah perubahan dan perbaikan. Walaupun hari ini berkoalisi dengan koalisi nomor 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentunya juga Partai Demokrat tidak akan pernah menghilangkan tujuannya, yaitu perubahan dan perbaikan, yang memang saya sangat berantusias sekali ketika tampil untuk maju sebagai calon legislatif. DPR RI ini akan mengusung perubahan dan perbaikan di wilayah kami. Tentunya itu.